Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Restriction of Hazard Substance atau ROHS. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Andara Letanisha Prabanova dengan NIM A01324053. Saya Ani Widiasi dengan NIM A01324055. Saya Salma Sahala dengan NIM A01324070. Saya Ulil Afumunisa dengan NIM A01324073. Berikut ini merupakan poin-poin yang akan kami bacakan. Yang pertama ada pengertian, kedua tujuan, ketiga ruang lingkup, keempat standar teknis, dan kelima ada ROHS versus CE marking. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ROHS. Apa sih ROHS itu? ROHS merupakan suatu regulasi atau pedoman yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk listrik dan juga elektronik yang memiliki tujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan juga menjaga kelestarian lingkungan dari dampak negatif bahan kimia berbahaya di dalam produk dan juga e-waste. Dalam ROHS ini ada 6 bahan kimia yang diatur, yaitu timbal atau Pb, merkuri atau Hg, kadmium atau Cd, kromium heksavalen atau Cr6+, polibrominasi bifenil atau PBB, dan polibrominasi difenil ester atau PBDE. Kemudian ada tujuan regulasi, yaitu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari zat kimia berbahaya dalam produk elektronik, untuk mencegah dampak negatif seperti gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan. Zat beracun dalam perangkat elektronik dapat membahayakan tubuh dan mencemari ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengendalian penggunaan dan pengelolaan limbah elektronik harus dilakukan agar produk lebih aman dan lingkungan tetap lestari. Di sini saya akan membacakan ruang lingkup produk elektronika atau EEE sesuai Direktif ROHS 2002/95/EC. Yang pertama ada peralatan rumah tangga besar seperti lemari es, mesin cuci, oven, AC, dan lain-lain. Yang kedua ada peralatan rumah tangga kecil seperti vacuum cleaner, mesin kopi, setrika, dan lain-lain. Yang ketiga ada peralatan IT dan telekomunikasi seperti komputer, laptop, printer, ponsel, dan lain-lain. Yang keempat ada peralatan konsumen yang mencakup TV, radio, kamera video, instrumen musik, dan lain-lain. Yang kelima ada peralatan pencahayaan atau lampu fluoresen, lampu hindia logam, lampu natrium, dan lain-lain. Yang keenam ada peralatan listrik dan elektronika lainnya, misalnya bor, mesin jahit, gergaji, dan lain-lain. Yang ketujuh ada mainan dan peralatan olahraga dengan komponen elektronik seperti treadmill, mainan listrik, dan video games, dan lain-lain. Yang terakhir ada automatic dispenser seperti mesin penjual minuman, makanan, dan lain-lain. Pihak yang dicakup regulasi ini ada produsen, importir dan eksportir, distributor, dan pemerintah. ROHS mengatur konsentrasi maksimum bahan kimia berbahaya yang diatur oleh Direktif ROHS 2002/95/EC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada timbal atau Pb dengan konsentrasi 0,1% atau 1000 ppm. Yang kedua ada merkuri atau Hg dengan konsentrasi 0,1% atau 1000 ppm. Yang ketiga ada kadmium atau Cd dengan konsentrasi 0,01% atau 100 ppm. Yang keempat ada heksavalen kromium atau CrVi dengan persentase 0,1% atau 1000 ppm. Yang kelima ada polybrominat bifenil atau PBB dengan konsentrasi 0,1% atau 1000 ppm. Yang keenam ada polybrominat difenil ether atau PBDE dengan konsentrasi 0,1% atau 1000 ppm. Konsentrasi maksimum kandungan bahan kimia yang diatur sesuai ROHS pada produk elektronika yang dimaksud yaitu yang terkandung pada material yang homogen oleh berat atau homogeneous material by weight. Jadi seperti memastikan setiap bagian kecil dari mainan atau produk elektronik itu aman dan tidak mengandung zat berbahaya lebih dari batas yang diizinkan. Bukan hanya keseluruhan secara mainan total, dengan begitu produk elektronik lebih aman untuk manusia dan lingkungan.
RoHS versus CE marking. RoHS merupakan aturan yang membatasi penggunaan bahan berbahaya tertentu dalam produk elektronik demi perlindungan lingkungan dan kesehatan. Sedangkan CE marking adalah tanda yang menunjukkan produk telah memenuhi standar keamanan dan regulasi Uni Eropa untuk bisa dijual di wilayah Eropa. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan antara RoHS dan juga CE marking. Aspek perbandingan pertama yaitu ruang lingkup. Pada RoHS mengatur mengenai pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya yang diterapkan pada produk listrik dan juga elektronik atau EEE. Fokus ini pada pengendalian kandungan bahan berbahaya untuk perlindungan lingkungan dan juga kesehatan. Sedangkan pada CE marking ini merupakan tanda kesesuaian produk yang menunjukkan pemenuhan terhadap standar Uni Eropa luas, termasuk elektronik, mainan, alat kesehatan, dan sebagainya. Aspek perbandingan kedua yaitu tujuan. RoHS memiliki tujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan dari bahan kimia berbahaya. Sedangkan pada CE marking memiliki tujuan untuk memastikan produk sesuai standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan Uni Eropa. Standar teknis pada RoHS mengatur mengenai batas maksimum kandungan bahan kimia berbahaya, seperti pada PP, HG, CR6+, PBB, dan PBDE maksimal adalah 0,1%, sedangkan pada CD 0,01%. Sedangkan standar teknis pada CE marking, persyaratan kepatuhan menyeluruh sesuai direktif yang berlaku, termasuk technical documentation dan declaration of conformity yang mencakup RoHS jika produk elektronik melibatkan proses penilaian internal atau oleh notified bodies. Selanjutnya yaitu aspek perbandingan badan pengawas. RoHS diawasi oleh otoritas masing-masing negara Uni Eropa dengan laboratorium pengujian, sedangkan CE marking diawasi oleh otoritas nasional dan notified bodies dengan pengawasan ketat. Aspek perbandingan yang terakhir yaitu penegakan. RoHS ditegakkan dengan pengawasan pasar dan ada kewajiban untuk dokumentasi, sedangkan pada CE marking itu penegakannya dilakukan dengan audit, pengujian, dan pengawasan ketat di pasar Uni Eropa. Dengan kesimpulan, RoHS merupakan regulasi pada bahan berbahaya dalam produk elektronik, sedangkan CE marking regulasi pada izin edar dan tanda kesesuaian standar. Keduanya saling berkaitan. Produk harus bebas bahan berbahaya, lalu baru bisa mendapat CE marking. Hal ini sangat penting untuk memastikan produk aman, ramah lingkungan, serta kompetitif di pasar global. Berikut ini merupakan referensi-referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam pemenuhan tugas kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai regulasi RoHS ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih sudah menyaksikan.